Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dulu kepada Allah di Jumat berbagi ini kita bisa berbagi cerita kembali. Hari ini saya ditemani teman saya, sahabat saya adalah Mas Mubarak Faizel. Assalamualaikum Mas Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita akan ngobrol seru sih nanti insya Allah dengan judul dengan tema pasti ada jalan. Ya. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di awal akhir, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita mulai yuk acara pada pagi hari ini di Jumat yang berkah ini, di hari kemenangan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faijo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik, guys. Iya. Oke, teman-teman sedikit ya spoiler ya pengantar buat teman-teman biar nggak roaming siapa sih yang kita undang pada hari ini. Jadi hari ini kita ini lagi mengundang ya salah satu narasumber yang luar biasa karena sempat viral ya, sempat viral di media sosial ya. Kalau teman-teman searching di Google itu salah satu viralnya ASN yang sudah 14 tahun berkarir, tiba-tiba resign gitu kan. Iya. Nah, itu bisa cerita sedikit Mas. Mungkin biar Mas Paijo sendiri nih yang nanti akhirnya cerita bagaimana sih perjalanan Mas Paijo, kenapa sih meninggalkan itu gitu. Oke. Kenapa dan sampai sampai bisa viral itu gimana Mas Paijo? Itu mungkin teman-teman di sini penasaran ya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Coach untuk kesempatan di pagi ini. Halo, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah. Dan ya alhamdulillah memang dulu saya pernah bekerja di ASN, Oke. aparatur sipil negara atau PNS ya. Ya, kalau zaman dulu PNS sih namanya ya. Itu alhamdulillah sudah 14,5 tahun saya mengabdi. Masya Allah, lama juga ya. Ya, mulai dari tahun 2005 dari tenaga honorer dulu. Terus diangkat 2010, saya PNS 2011. Memulai karir dari nol, dari tenaga honorer, tenaga keamanan kantor. Lalu Dulunya honorer keamanan kantor. Iya, ya, dari keamanan kantor. Lumayan lama itu, dari 2005 sampai akhir 2015 itu saya masih statusnya keamanan kantor. Sampai tertinggi kemarin sempat di anggaran keuangan ya, nggak salah. Ya, itu akhir tahun 2015 saya diminta gabung di bagian keuangan. 2016 staf biasa, 2017 masuk tim perencanaan anggaran. Oke. 2018 ketua tim admin perencanaan anggaran. Masya Allah, luar biasa dong karirnya ini sudah di puncak. 2019 resign. Nah, yang bikin bingung kan resign di puncak karir ya, dari honorer ya kan, keamanan sampai ke keuangan sampai bisa ngerencanain anggaran, tentu gajinya nggak dikit kan, besar gitu. Apa sih yang membuat akhirnya resign Mas Faijo? Terus terang ya kembali lagi ke prinsip ya. Karena memang saya itu dapat nasihat yang luar biasa dari ibu. Ketika waktu pertama kali mau merantau dari kampung ya ke kota, kebetulan merantaunya ke Semarang. Ya kan? Dan waktu itu di keadaan yang memang sangat-sangat istilahnya keadaan lagi susah banget kan. Tahu saya mau merantau diajak bapak waktu itu ke Semarang. Karena saya anak pertama, saya itu kan dekat banget sama adik saya kan. Apa ya ibu pengennya nyangoni lah. Ya. Orang kita 10.000 gitu kan. Bayangkan 10.000 aja nggak ada. Akhirnya dengan berat hati ibu melepas dengan nangis. Ibu bilang gini, maaf ya Sulfi, saya dipanggilnya Sulfi kalau ibu. Maaf ya Sulfi, ibu nggak bisa nyangoni apa-apa buat kamu. Itu cuma nitip pesan. Dimanapun kamu berada, jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang jujur. Kalau jujur, hidupmu muncul. Kalau nggak jujur, hidupmu ada. Itu pesan yang sangat mendalam buat saya. Dan terus terang itu mewarnai perjalanan hidup saya. Dan kemudian itu penuh makna ya. Ketika kamu jujur, pasti muncul. Kalau nggak jujur, aja. Dan saya pernah di fase-fase yang memang mengalami lika-liku ya kehidupan. Dan apa yang menjadi ucapan ibu itu sangat berpengaruh dalam kehidupan saya.
terutama ketika di posisi terakhir itu di ketua tim admin perencanaan anggaran, harusnya orang semakin tahu banyak seluk-beluk anggaran kan semakin ekspor, Pak. Iya. Kalau saya jujur semakin takut, Pak. Waduh, Masya Allah. Takut akan pertanggung jawabannya. Jadi gimana ya rasanya ya menjalani sesuatu yang bertentangan dengan hati, ya kan? Itu rasanya nggak nyaman banget. Iya. Akhirnya pasti istihara minta masukan dari orang tua, dari pasangan waktu itu kan juga. Alhamdulillah mendukung untuk saya sudah resign aja. Kayaknya yang terbaik sudah resign karena untuk memilih pilihan yang lain kayaknya jadinya sama aja. Jadinya ya sudah, Bismillah resign, dan memang sebelumnya kan sempat melakukan usaha juga tuh. Jadi sudah ada jiwa entrepreneur lah. Kemudian ya udah milih jualan aja lah ketimbang. Tapi ibu pada waktu itu juga mengikhlaskan. Biasanya kan kalau orang tua sekarang anaknya jadi PNS terus mau keluar kan, aduh, eman-eman sekali kan gitu. Bangganya orang tua kan kalau anaknya bisa pegawai bank, bisa ASN dan lain sebagainya. Kalau ibu dulu gimana itu? Alhamdulillah ibu konsisten dengan apa yang dikatakan ya. Apa yang disampaikan, dipesankan. Saya cerita gini, Bu. Terus terang ya, Bu, aku tuh sering cerita. Gelisah ya. Di bagian ini saya sering mengalami ini, menemui hal kayak gini, Bu. Sampai saya bilang kok, aku merasa kok malah aku kayak jadi orang yang nggak jujur ya. Malah kayak kesannya aku malah menolong untuk orang untuk berbuat tidak jujur. Saya bilang gitu. Ibu terus nanya, terus kamu gimana? Aku kok ragu untuk melanjutkan ini. Terus ibu bilang, ya sudah kalau kamu mantap untuk resign di sana aja. Bismillah, pasti nanti ada resign. Ya, itu lagi. Ya. Terus kok bisa sampai viral itu gimana? Ada yang videoin atau ada pas waktu pelantikan itu pamitan ya? Oh iya. Momennya kan kalau tak lihat ya waktu di YouTube atau di Googling itu kan lagi pelantikan pengunduran diri atau gimana? Ya, betul. Itu acara pelepasan kantor. Pelepasan kantor. Sebenarnya viralnya bukan waktu begitu resign viral. Oh gitu ya. Kemudian saya kan resign per 1 Juli 2019. Lalu Agustus saya pindah ke Jogja. Ya. Nah, selama saya pindah di Jogja, itu ini sekarang klarifikasi ya buat yang mungkin paham ya. Oke, siap. Wah, ini kok saya dengar nih selentingan yang gak enak. Baru tuh goblok lah. Ya, baru kurang bersyukur. Salah satu yang saya dengar itu Mubarak keluar karena ikut aliran sesat. Gitu. Dan itu yang paling menyesakkan ya. Artinya kalau saya dibilang goblok, kurang bersyukur, nggak masalah. Karena mereka jadinya nggak tahu. Tapi ketika ada yang bilang bahwa Mubarak itu resign gara-gara ikut aliran garis keras. Di situ saya merasa kok nggak nyaman ya. Apalagi dia bilang itu ikut aliran Islam garis keras. Ada rasa tanggung jawab ke diri saya bahwa ketika orang bilang seolah-olah ketika saya menjalankan sunnah, ketika saya memegang prinsip kejujuran, ya kan, sebenarnya itu yang diajarkan Islam. Kan? Iya. Tapi orang itu negatif, menganggapnya sesuatu yang istilahnya malah dikonotasikan bahwa hal yang nggak baik. Padahal apa yang saya lakukan, apa yang saya jalani adalah yang mana yang notabene memang itu diminta. Padahal kalau memegang prinsip harus keras memang ya. Ya memang harus keras ya kan. Islam tuh harus keras luar biasa. Lalu gini kan kesannya kan jadinya yang jelek agamanya. Oke. Ya, itu yang kenapa yang membuat saya harus menulis ini. Jadi ceritanya sudah 5 bulan itu, Bos. Jadi 5 bulan itu akhirnya di tanggal 1 Desember 2019 saya bikin tulisan kenapa sih sejatinya saya sampai resign dari ASN. Saya tulis di situ detail. Dari saya diangkat sampai jadi tenaga honorer sampai diangkat sampai telah di bagian apa. Saya jelaskan alasannya. Kenapa sih sejatinya saya resign? Biar apa? Biar teman-teman yang di kantor minimal kalau pengen tahu cerita benarnya, lihatlah tulisanku. Cuma segitu aja. Nggak ada tujuan yang lain. Udah itu aja. Terus, tahu-tahu tanggal 2 Desember kok tulisanku udah di mana-mana dengan caption ketika orang lain berduyun-duyun ingin jadi ASN, pria ini malah memilih resign setelah 14 tahun mengabdi. Oh iya. Di situ tulisan itu yang sampai kemana-mana. Ternyata memang ada orang media dari Jakarta itu dapat cerita saya dari Facebook kan. Saya tulis di Instagram, ke Facebook kan.
Nah, dia dapat entah ya mulai viral Share ya. terus dia bikin caption itu tambah lagi. Wah, Gitu. Dan ternyata itu qadarullah, ternyata ya tanggal 5 Desember 2019 itu lagi pembukaan CPNS nasional. Makanya jadi headline di mana-mana. Dan itu saya nggak tahu sama sekali, nggak men-setting sengaja ke situ. Ini jelas mungkin gimmick marketing juga ya. Gimmick juga itu qadarullah. Karena memang sempat nih saya waktu mau resign, ketika saya mau mengajukan surat pengunduran diri, saya sempat berdoa, ya Allah, mudah-mudahan resign saya menghadirkan hikmah buat banyak orang. Oke, dan pasti dikabulkan. Dengan viralnya cerita ini sampai kemana-mana, sampai hari ini ada cerita resign ASN, dan kalau ketik di Google resign PNS viral ASN viral, 15 berita pertama masih berita saya. Dan banyak banget yang ASN yang menghubungi saya. Yang ya ada juga yang mau masuk ASN, jadi ini ada juga yang orang tuanya memaksa, kamu pokoknya harus jadi ASN. Begitu dikasih tahu cerita saya, ini orang tuanya dulu, ya kamu mau jadi apapun, yang penting kamu jadi orang jujur. Saya pernah dengar sempat nyesel dikit ya waktu keluar dari sempat bukan nyesel ya gini, orang pasti nguji kan. Oke. Jadi di tahun 2020 itu tahun yang memang luar biasa. Satu, karena saya kan pindah ke Jogja itu memulai bisnis dari nol lagi kan. Saya jualan kaligrafi ya kan, online. Ya sempat jadi marbot juga ya. Sempat, itu nanti. Oke. Jadi begitu jualan ya kan, pandemi kan 2020 ya kan. Pandemi kan luar biasa. Saya jualan kebutuhan sekunder ya kan. Orang tetap beralih ke primer, tersier malah, karena ijazah dini itu kan tersier, home decor ya. Home decor ya kan. Orang beralih ke primer semua. Ketika setelah yang paling terasa adalah bulan Juli sampai November itu lockdown, kau mulai di mana-mana, ada sekolah, orang butuhnya makan nggak gitu. Bayar sekolah kan, sama. Jadi orderan hari ini ada, besok nggak ada, 3 hari lagi baru ada, seminggu lagi baru ada. Ya, keadaan yang sangat-sangat gimana ya? Sempat sih, ya setan itu luar biasa ya. Ketika saya ada di titik yang benar-benar sempat agak down ada dalam artian, ya Allah, keadaan kok gini banget ya. Secara keuangan juga kalau dibilang kacau lah. Saya kurang ya kan. Terus dalam artian lihat postingan teman misalkan ASN, tentang ASN lah. Langsung bisa kan di telinga itu ada yang kayak bisikin. Gimana, misal nggak bisa nggak ASN. Gitu. Tapi kembali lagi ke niatan ya, bahwa saya nggak boleh kalah nih, ya kan? Ini yang diserang kan di dalam. Saya harus menang di dalam dulu untuk bisa menang. Hanya apa yang saya lakukan untuk memotivasi diri saya adalah saya belajar nih, lihat YouTube, channel YouTube yang bercerita perjalanan pengusaha-pengusaha sukses yang ada di Indonesia. Oke. Saya sering banget lihat channelnya Christina Lee. Oke. Christina Lee itu mewawancarai macam-macam loh, di Marga Prayoga, Mas Jaya Putri, Lulung, terus macam. Saya ambil hikmah-hikmahnya, pelajaran-pelajaran dari satu ini saya dapat pelajaran ini. Bahkan saya belajar tentang how to be a great management dari Coach Armala itu. Dan Masya Allah, itu nggak ada yang sia-sia. Ilmu-ilmu yang mereka dapatin berpengaruh banget ke perjalanan saya sampai akhirnya hari ini. Termasuk ketika dapat manajemen ya, ketika aku punya usaha ya kan, oh iya aku dapat ilmu ini dari waktu itu. Itu masa-masa di mana masa-masa yang memang antara down, tapi di sisi lain kayak masa-masa untuk aku tuh merefresh ulang sambil mengupgrade diri. Itu sih. Itu coach. Siap. Terus berarti merantau ke Jogja ya? Iya. Jadi dari Semarang ke Jogja. Iya. Nah, kemudian di Jogja, nah itu ceritanya gimana? Tetap viral lagi kan? Tentang pernah bikin oleh-oleh kalau nggak salah ya. Oleh-oleh Pak Ijo. Itu gimana ceritanya? Oke, memang Pak Ijo itu ceritanya ya unik ya. Memang Pak Ijo ini ide yang sudah sangat lama sebenarnya. Jadi cerita Pak Ijo itu malah justru di saat aku masih jadi ASN. Oke. Jadi kebetulan waktu itu pasangan sempat kuliah di Jogja dan cinta banget sama Jogja. Jadi setiap kita ada waktu kesempatan untuk libur, pasti kita pilihnya ke Jogja.
Di akhir tahun 2016 itu kita sekeluarga pengen tahun baruan nih di Jogja. Perjalanan dari Semarang baru sampai sejam macet kan. Begitu macet belok kiri lewat Turi. Kanan kiri orang jualan salak pondok Sleman. Gitu. Kita mampir, kita tanya berapa sih? 5.000 mas. 5.000 murah banget tadi saya kan. Terus ada keluarga nawar 3.000 boleh. Boleh Pak, mau beli berapa kilo? Saya 5.000 aja udah murah, 3.000 boleh ya. 5.000 sekilo itu udah murah ya. Beli 5 kilo, 15.000 dibawa ke mobil, heboh di mobil kan. Saya salah Honda saya enak ini harganya cuma 15.000, dapat 5 kilo. Terus pasangan bilang, ya jelas mau. Orang dari petaninya cuma 1.000. Di situ mulai kepikiran, salah Honda saya diapain ya. Singkat cerita, akhir tahun 2019 belum saya resign, akhir tahun 2018 saya ambil cuti ke Malang, ya kan, main pas di Malang, saya mampir ke Malang Studio. Keren banget nih mereka ngolah apel Malang dibikin strudel, oleh-oleh baru khas Malang yang waktu itu lagi happening banget, ya kan. Terus hati dan pikiran saya masuk ke pikirannya, kalau apel aja bisa, harusnya kalau Honda Sleman juga bisa. Nah, terus karena waktu itu saya sama pasangan, kan saya bilang ke dia, kamu kan suka banget makan pie. Kayaknya salak Honda Sleman cocok dibikin pie. Nanti namanya pie salak Jogja, saya bilang gitu kan. Terus pasangan langsung jawab, pie hijau tuh. Maksudnya pie hijau, pie salak Jogja. Namanya bagus. Oke. Nanti kita kalau Mas resign, kita pindah ke Jogja, kita bisnis itu bisa itu. Pie hijau, pie salak Jogja. Ya begitu pindah ke Jogja, ya karena kita nggak ada basic pastry, basic tentang makanan kuliner kan, ya nggak bisa ngejalanin. Malah baru bisa ya setelah akhir tahun 2020 ya kan, dimana waktu itu saya dapat ujian kan, ujian setelah di titik terendah itu, memang ada ujian besar ya. Ujian besar yang membuat mau nggak mau saya harus apa ya, sendiri lagi akhirnya. Jadi sendiri lagi, bingung mau kemana ya kan. Berarti sudah nggak sama pasangan lagi kemarin? Ya memang di Desember itu memang ada ujian besar ya, itu pasangan kita pisah kan, terus kita sepakat pisah baik-baik. Nah, pasti keadaan kondisi itu, terus saya silaturahim ke tetangga, ya terus cerita ada yang lagi butuh marbot, ya kan, karena punya mbah banyak habis wakafin tanah dibikin masjid. Nah, Simba pengen tinggal di samping masjid, dan itu marbot yang mau jagain Simba juga. Nah, kebetulan Simbanya saya kenal. Terus karena kondisinya lagi kayak gitu, saya langsung menawarkan diri saya aja yang jadi marbot gimana. Terus bapaknya langsung bisa, masa kamu tuh. Tapi nek kamu ya lama masalah, gue PNS buat tinggal, aku percaya. Dia bilang gitu. Iya mas, aku serius. Dia udah serius, besok mau pulang. Besoknya kita ketemu, terus ketemu itu saya ditanya kan, kenapa kamu pengen jadi marbot ya kan? Ya ini mas, terus aku di situ aku habis pisahan, aku harus segera keluar dari rumah, ya kan? Lalu punya uang nggak? Enggak mas, gitu. Ya sudah sini, minta nomor rekening, ya itu juga. Tak kasih, atau ditransfer, dah ya. Apa nih mas? Buat kamu dulu, kamu keluar dari rumah dulu. Transfer 2 juta di hari itu. Kamu segera keluar dari rumah, nanti kamu keluar dulu. Itu mas, iya. Terus ditanya, kamu tuh ke Jogja ngapain sih? Ada cita-cita apa ya? Ada impian apa kamu di Jogja? Kamu sudah enak-enak jadi PNS ditinggal. Sekarang ditinggal tujuannya benar. Ya, saya bilang ada sih mas satu impian. Aku pengen bikin paijo. Oh, wi pai salak Jogja. Itu kan deket nih mas di sini Sleman banyak banget dua salak kondo. Kasihan di petani harganya cuma 1.000. Aku pengen bikin oleh-oleh baru khas Jogja namanya paijo, pai salak Jogja. Nah, pai salak berarti pai isinya selai salak atau manisan salak. Saya juga belum tahu bentuknya kayak apa. Tapi intinya sama kayak gitu. Oh ya sudah nanti usaha bareng aku aja. Saya lulusan tatap muka, istriku lulusan tatap muka. Oh iya mas, iya paling seminggu tak cari formulanya ketemu. Oh, masalah tempat, kamu gak usah bingung. Aku kebetulan 6 tahun bisnis catering, gara-gara pandemi berhenti. Nah itu aku ada dapur besar, nanti dapur besarnya bisa dibikin buat rumah fotonya Pak Ijo. Oh iya gitu mas, iya. Ya wes. Nah kira-kira kamu butuh modal berapa untuk jalan Pak Ijo? Berapa ya mas? Paling awal-awal ya 5 sampai 10 juta.
Ayah, bisnis opo ki modal samono. Nek kamu mau, nek kamu siap, aku mau skala besar. Nek kamu siap tak transfer 100 juta sekarang. Yang ada saya kaget kan. Ya, ya nanti dulu Mas. Oke, nanti kita bisnis bareng. Nanti aku perlu kuat dari rumah dulu. Nanti perlu riset dulu. Ya oke, nanti kita bisnis. Alhamdulillah Januari, Februari, Maret riset. Maret uji coba mulai bikin pengumuman. Beneran seminggu ketemu pengumuman. Dan alhamdulillah April mulai jual. April di tahun 2021. Pas pandemi juga, PPKM otomatis mau nggak mau jualannya online kan. Online dan alhamdulillah ya 7 bulan di Paijo itu memang Paijo alhamdulillah jadi UMKM baru nih di Jogja. Istilahnya yang punya sesuatu yang beda dari yang lain. Karena memang aku membawa semangat inovasi di sana yang bikin beda dari yang lain. Dan itu menarik banyak media juga untuk meliput. Dari Trans7 2 kali meliput dari Lagan Indonesia, Laptop Xiaomi, terus dari media-media lokal banyak kok. Terutama dan yang paling berkesan ya dari channel YouTube Pecah Telur. Itu meliput di Paijo, Paisawan Jogja. Ya memang di Paijo pun lika-likunya juga luar biasa. Sama aja, aku juga nggak mulus-mulus banget jalan Paijo. 1 tahun Paijo harus berproduksi. Salah 1 tahun harus produksi dan memang satu sisi memang udah ada renovasi rumah, di sisi lain memang waktu itu stop semua kan, karyawan jadi nggak ada semua kan. Kita mau memulai lagi, keadaan masih belum memungkinkan dan aku alhamdulillah dapat proyek lain. Sempat aku ditawarin suruh ngurus toko oleh temen yang ada di daerah Malioboro, namanya Toko Punokawan. Itu yang punya teman kenal juga dan adikku waktu itu dimasukin jadi kasir di sana. Pas Paijo puasa itu akhir puasa pas mau lebaran, bapaknya bilang ini adikmu nggak boleh pulang, kamu mending bantu ngurusin tokoku deh, soalnya karyawanku juga ada yang pulang. Terus aku bilang menarik juga ini sebenarnya karena sisi lain satu aku bisa belajar nih tentang seluk-beluk oleh-oleh Jogja ya. Sisi lain aku bisa dapat pemasukan dari sana. Karena waktu itu juga lebaran aku bisa pulang kan, buat gaji karyawan aja kurang dan aku masih ada utang tanggungan. Karena ada rasa tanggung jawab itu yaudah aku terima tanggungan. Alhamdulillah dan waktu itu sudah mau launching Mbak Piaggio. Akhirnya aku kerjasama sama temanku rebranding aja sih, bukan produksi. Alhamdulillah kita distribusikan di Malioboro dan aku kerja di Malioboro sebagai istilah kayak supervisor di sana. Alhamdulillah 17 hari tokonya ramai banget. Dan tadinya kan aku sudah stop, nggak akan lama di sana ya. Lama di sana, alhamdulillah 17 hari tanggung jawab yang di Paijo tak selesaikan, gaji pulang ke udah selesai. Terus ditawarin lagi sama bapaknya, Paijo kan masih, udah kamu di sini dulu lah, bantu ngurusin toko karena tokoku setelah ada kamu ada peningkatan. Ya sudah Pak, tapi aku nggak bisa lama juga, paling aku paling sampai akhir tahun saya bilang gitu Pak. Dan aku niatkan memang aku magang di sini Pak. Wes apa gue magang ini tak bayar. Oke siap. Itu 3 bulan di toko lele, alhamdulillah penjualan bagus, karyawan bagus, karena aku ngajarin hard selling. Terus beliau punya restonya di sebelahnya persis. Nah, punya banyak masalah sama bosnya. Tuh kamu bantu urusin restoku ya, karena ini banyak barang yang harus diperbaiki. Akhirnya ya Bismillah tak turutin aja. Aku nyemplung di dalam, pengen tahu kayak apa sih resto itu. Untuk tahu pengelolaannya aku nyemplung jadi yang bersihin, jadi waiters, jadi apa aja. Berarti di sana aku kayak supervisor. Tapi aku kan mau membangun SOP nih, mau job test kan. Mau nggak mau aku harus tahu standarnya juga. Ya. Aku jalanin, aku kasih standar nih kalau bersihin kamar mandi kayak gini, kalau nata kayak gini, standar kebersihanku kayak gini. Alhamdulillah 3 bulan rampung bagus, sistem bagus, job test bagus, teman-teman kompak, suasana kerja bagus. Nah mulailah aku juga harus mulai mikir lah, ini aku nggak mungkin di situ terus karena mulai kepikiran pengen buka toko oleh kan. Dari memang sudah lama pengen punya toko oleh, cuman kan ketika sudah mulai tahu kan ada pulang-pulangan. Ya. Ada kebetulan waktu itu ketemu calon investor di waktu di investor itu sering ngobrol, terus nyambung. Ya, dia bilang, ya udah, kenapa kita nggak kerjasama aja? Aku punya modal, kamu punya kemampuan.
Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya kan? Ayo kita kolaborasi. Ya, bulan Oktober aku menyelesaikan pengetahuan, selesai dari pengetahuan. Dari tempat nih, ya, alhamdulillah dapat di Pajeksan. Kita kolaborasi bikin toko namanya Tumbukan Jogja. Nah, kebetulan kan teman-teman UMKM Pak Ijo lumayan banyak nih waktu zaman Pak Ijo jadi UMKM kan alhamdulillah teman-teman banyak. Memang sudah niatan dari zaman waktu masih jadi UMKM, tahu banget lah rasanya jadi UMKM. Jadi masalah utama yang paling berat dari UMKM adalah di bidang pemasaran, ya enggak? Benar. Jadi waktu kalau masalah bikin produk, masalah kemasan, ngurus legalitas, udah terbantu banget sama dinas-dinas. Tapi di urusan di pemasaran sering banget jadi kendala. Dan sudah jadi niatanku nanti kalau aku ada toko oleh, aku pengen teman-teman UMKM, ayo kita jualan bareng. Alhamdulillah responnya luar biasa. Respon luar biasa. Nggak sampai 3 bulan aja produk yang masuk itu sudah hampir 500 kok. Itu 470-an kemarin terakhir. Tapi memang, nah ini yang mungkin nanti jadi catatan. Ketika kita mau kerjasama dengan orang, memang harus jelas hitam putih di awal, ya kan? Harus jelas kesepakatannya, ya kan? Nah, dan yang terjadi waktu itu memang kesalahanku tadinya sudah niatan. Memang aku sudah mulai belajar tentang sirkat, kan? Sudah tak tawarkan, ayo kita bersirkat, ya kan? Ternyata pas waktu dijalani, secara hukum nggak bisa dipenuhi, ya kan? Karena bapaknya nggak bisa memenuhi secara modalnya harus di awal dan sebagainya. Tapi ya udah jalan dulu, ya. Terus akhirnya itu begitu jalan kita lakuin selama 3 bulan kok banyak hal yang tidak sama dengan apa yang kita lakukan di awal. Itu sih yang membuat saya memutuskan kayaknya kurang sehat nih kalau misal tak terusin. Makanya Tumbukan Jogja insya Allah akhir bulan ini saya lepas dan alhamdulillah qadarullah-nya ada di akhir tahun 2000 akhir tahun kemarin ada customer di Tumbukan, beliau istilahnya pengusaha juga. Tahu-tahu menawarkan diri untuk menawarkan misalkan ada opsi pengembangan usaha, ada enggak? Kalau ada saya siap invest. Dan waktu pas dapat tawaran itu pun juga langsung saya terima karena saya pengennya syarat utama kalau mau bekerjasama dengan saya adalah bersirka, ya kan? Sirka, saya pahamkan dulu tentang sirka, saya kasih modulnya tentang sirka, pelajari dulu, habis itu kenali saya dulu karena kan syarat untuk kita bersirka kan harus mengenal satu sama lain. Saya bilang ke ibunya, jangan baru kenal saya sehari, baru ketemu sekali, tolong pahami saya dulu. Saya kasih waktu 3 minggu untuk mengenal diri saya. Saya kasih sosial media saya, nomor WA saya kasih amatin dulu status saya atau apa. Silakan cari informasi tentang saya. Nanti kalau sudah paham tentang saya, baru kita bicara. Nah, setelah 3 minggu, sambil saya memetakan apa sih bisnis yang paling pas, terus saya tanya, saya sudah bikin 3 opsi nih untuk kerjasama. Mau ngembangin distribusi, ngembangin toko oleh-oleh, atau toko snack, ya kan? Nah, kebetulan toko snack ini bisnis yang bukan bisnis baru buat saya, karena dulu zaman waktu masih ASN tuh, saya sempat ke bisnis snack. Ya kan? Di Semarang itu saya punya toko namanya Gudang Snack Semarang. Gudangnya snack dan cemilan harga grosir. Karena harganya cuma 2.500 per packingnya. Jadi itu bisnis repacking. Kebetulan waktu itu ada teman pegawai dari bank, ya kan, main ke toko nawarin utang. Saya bilang, nggak usah nawarin utang dah, kamu mending usaha aja. Ya udah aku mau usaha, tapi aku ajarin ya untuk bisa bikin toko kayak kamu. Tak ajarin kan. Qadarullah tokoku waktu itu ditegur sama Allah kan, gara-gara riba hancur, ya kan. Ya running nih. Alhamdulillah running sampai sekarang. Masya Allah. Jadi malah yang dinasihatin iya dari riba itu
yang ngikutin omongan jenengan, ya, keluar malah jadi itu. Iya, malah jadi. Wajar usaha. Masya Allah. Dan kemarin saya terakhir nih ke tempat dia bilang, terus ayo kembangin lagi usahamu. Aku siap support gitu. Aku boleh ya, kebetulan ya aku juga lagi mau mikir ada tawaran investor ya kan. Dan kebetulan aku juga lagi bikin opsi. 2023 aku mau ngapain nih ya kan. Salah satunya pengembangan toko snack. Sebenarnya nggak ada yang kebetulan sih teman-teman. Iya, kayaknya kebetulan. Tapi kayak alhamdulillah kayak diperjalankan gitu ya. Diperjalankan. Alhamdulillah yang saya pahamkan tentang sirka, ayo kalau mau bersirka nanti ada mediasi nih mediator. Namanya Bisaro. Jadi Bisaro ini adalah badan konsultasi syariah ya untuk membantu kita memediasi. Nanti yang menjelaskan Bisaro bukan saya. Ya, dimediasi dijelaskan oleh Ustaz Firly kan melalui Zoom ya kan karena beliau di Jakarta. Ya, alhamdulillah masya Allah tanggapannya luar biasa. Beliau bilang gini ke saya, Mas, ternyata Islam itu luar biasa ya. Ada ya sistem kerjasama yang bagus banget loh ini sebenarnya dan adil banget. Sampai dia bilang gitu loh. Dan aku kan langsung excited kan, ini ya Allah benar bisa jadi jalan dakwah juga. Itu sih. Ya menarik nih teman-teman. Nah, alumni Bisaro ini kan rata-rata juga teman-teman yang lagi belajar sirkah, Mas. Betul. Jadi sirkah ini sebenarnya kayak sesuatu yang asing sekarang. Padahal itu sudah ada dari 1400 tahun yang lalu. Dipraktekin para sahabat, Rasul dan lain sebagainya. Cuma memang literatur tentang sirkah atau kitab-kitab tentang sirkah ini banyak yang belum tahu. Betul. Nah, kalau Mas Faizu sendiri ngerasain ya ketika belajar tentang sirkah dan alhamdulillah nih praktek nih ya. Iya, dapat investor yang juga paham-paham sama menerima tentang konsep sirkah ini. Apa sih yang Mas Faizu rasain, ya Mas Mubarak rasain ketika menggunakan akad sirkah ini? Dan memang kan salah satu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memang dua orang bersirkah dan tidak ada yang saling mengkhianati satu sama lain, ya akan timbul keberkahan di situ. Tapi ketika tadi seperti kerjasama yang awal ya, sempat tidak ada sirkah di situ, rukun syaratnya juga tidak terpenuhi, ya kemudian ada yang berkhianat, akhirnya Allah keluar di situ, tidak ada keberkahan di situ dan akhirnya bubar juga kan ya bisnisnya. Iya sih, ya saya mau rekap nih. Terus terang ya usaha yang saya jalanin dari zaman dulu di Semarang sampai hari ini kebanyakan memang kita kolaborasi ya. Nanti usaha aku sendiri. Pak Ijo juga kolaborasi, terus aku jalanin Mbak Piajo juga kolaborasi, sampai terakhir kemarin pembukaan Jogja juga kolaborasi. Cuman yang saya rasakan memang ketika akad yang digunakan bukan akad yang pas ya, pasti ujung-ujungnya malah banyak yang akhirnya ada pihak yang dirugikan. Itu sih pesan saya belajar dari Ustadz Contoh kan sering menyampaikan seperti itu kan. Setiap perbuatan kita ada konsekuensinya, termasuk ketika kita berdagang pun kita harus paham tentang bikin muamalah kan. Terkait dengan bentuk kerjasama itu akadnya harus jelas, ya kan? Nah, itu ada kejelasan akad di awal. Ketika akadnya nggak bagus atau salah, ya kan? Itu pasti ada kebatilan juga. Berarti akad itu bukan memperibet kan? Karena banyak orang kadang setupnya, kenapa sih harus di sirka harus diatur-atur kayak gitu, harus banyak rukun syaratnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan akad itu akhirnya memperjelas kan ya? Justru memperjelas hak dan kewajiban. Itu yang memang harus syarat utama yang dibicarakan di awal. Karena banyak orang juga kerjasama gampangin, ya gampang kan, iya berjalan. Modal saling percaya aja. Tapi ketika duitnya udah ada, udah ini malah gontok-gontokan tuh, gitu. Dan ya tadi benar kan di ayatnya bahwa diskusi ya, ketika ada dua orang bersirka, Allah menjadi pihak ketiganya. Jadi ada Allah di antara orang yang bersirka. Berarti kan nggak boleh main-main kan? Benar. Allah mengawasi langsung, ya kan? Ketika ada yang berkhianat, Allah meninggalkan. Berarti kan tidak akan hadir keberkahan di sana. Tapi selama Allah kita jalani sirka dengan benar, Allah mendampingi kita, pasti ada keberkahan. Saya bayarin kalau ditinggalin Allah tuh gimana gitu rasanya. Maksudnya dibiarin. Iya kan dibiarin. Terserah lah kalau mau bisnis aja. Hancur mau bagus. Iya. Cuma kalau bisnis bersama Allah kan pasti dibimbing terus ya, dikasih petunjuk. Insyaallah. Luar biasa. Iya sih, yang saya rasakan ketenangan ini. Ketika saya menjalani ini, yang saya rasakan di Bandar Snack dan Cemilan ya, namanya BSC ini, alhamdulillah kayak energinya beda. Terus karena dikasih kepercayaan penuh ya, otomatis
eksplorasi untuk aku semangat nih gimana caranya usaha ini jalan ya. Karena berarti ini investor murni ya, ketemu pengelola murni. Gimana caranya aku dijalanin usaha ini semaksimal mungkin kan. Karena satu, kan aku nggak dapat gaji. Kalau aku main-main ya kan, aku nggak dapat gaji, harus PP dulu ya kan. Nah itu gimana caranya mempercepat itu, dan aku harus sungguh-sungguh. Dan istimewanya di Bisaro ya, aku bukan mempromosikan ya, tapi di Bisaro itu ketika mau mengakadkan sirka, membantu mediasi, ditanya dulu nih bisnisnya, proyeksinya bagus enggak? Itu kan banget cek. Karena tidak boleh menawarkan bisnis yang nggak menguntungkan. Itu tidak boleh menawarkan bisnis yang nggak menguntungkan. Nah, kemarin dibedah kan, diproyeksikan sama Ustadz Fili kan, usaha yang akan saya jalani. Saya juga bilang, Ustadz, kalau misalkan bisnis saya nanti diproyeksi ternyata tidak ada potensi, saya nggak akan melanjutkan penawaran kerjasama dengan investor. Karena apa? Takutnya nanti tawaran-tawaran bodong. Iya, benar. Ya, akhirnya diproyeksi, alhamdulillah di atas kertas sih bagus. Saya sendiri bilang mudah-mudahan ini nanti sama dengan yang di lapangan. Tinggal aku tunggu nih, kamu gimana performa di lapangan ketika menjalankan ini. Ya, saya bilang insya Allah Bismillah. Karena ini sebenarnya bukan usaha baru ya. Maksudnya usahanya pernah aku jalanin. Pernah dijalanin. Cuman sekarang ya aku cara kerjaku kan kerja cerdas, bukan kerja keras lagi kan. Aku gandeng-gandeng orang-orang yang istilahnya yang bisa diajak kolaborasi kayak sahabi ya kan, tak mintain untuk gabung garap project training dan marketing ya kan. Terus untuk laporan keuangan aku pun memakai jasa dari Bisaro, jadi insya Allah investor tuh bisa mengakses ke Bisaro, aku pun juga tinggal laporan ke Bisaro. Bisaro sebagai penengah juga, kalau ada apa-apa juga pengontrol juga, dan itu buat saya ini sebuah kolaborasi yang luar biasa ya, karena memang saya yakin usaha yang hebat itu bukan karena ada Superman, tapi ada super team. Masya Allah, luar biasa. Jadi bukan promosi ya, teman-teman ya, tapi iklan. Oke, buat teman-teman silakan. Udah ada 39 orang sih yang hadir di sini, bisa kita tanya jawab boleh. Saya pengen kenalan sih, siapa sih teman-teman di sini yang udah hadir nih? Ada Mas Nasa, ada Mas Robi, ya belum ada usaha. Semoga dimudahkan di Jumat Berbagi ini dapat usaha, Mas. Ada Mas Amron, ya kan, dari Jogja, ya pembuatan website, custom apps dan lain sebagainya. Apa websitenya, Mas? Bisa di-share di sini biar bisa tambah rame nih teman-teman. Ada Saipul dari Bekasi, affiliate template desain produk digital. Silakan teman-teman ya, bisa kenalan di sini, sebutkan nama, kemudian usahanya apa, ya, asalnya dari mana, siapa tahu bisa jadi ajang promosi di sana. Di sini kita memfasilitasi juga buat teman-teman, kita bisa saling support untuk produk-produk UMKM, khususnya juga produk-produk teman-teman Muslim ya, teman-teman. Silakan loh kalau yang ada pertanyaan ya, sambil menunggu pertanyaannya teman-teman ya. Kita akan beralih cerita nih. Bandar Snack nih. Nah, ini Bandar Snack nih kayaknya produk baru yang alhamdulillah didukung dengan sirkah yang baru ya, yang insya Allah sesuai dengan syariah ya. Dan kemarin sudah kita dampingin juga berakad sirkah ya. Nah, bisa ceritain sedikit tentang cita-citanya dan kenapa sih jadi Bandar Snack nih gitu kan. Nah, itu mungkin bisa di-share sama teman-teman. Siapa tahu di sini juga ada teman-teman yang pengen tertarik buka di kotanya gitu. Masya Allah, amin. Ya, memang Bandar Snack ini insya baru akan opening besok tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret. Dicatat ya teman-teman ya, 1 Maret ya. Insya Allah kita lagi berupaya ke sana. Mohon doanya, mudah-mudahan ini usaha pertama saya yang dengan konsep sirkah. Konsep sirkah. Harapannya apa? Ada misi bahwa mudah-mudahan usaha ini menjadi usaha yang menghadirkan keberkahan dan menjadi jalan dakwah. Itu sih misinya itu. Kenapa? Sirkah itu di luar sana banyak orang yang nggak tahu ya, nggak paham tentang sirkah. Sirkah apa sih? Contoh klienku yang bukan klien, investor yang kemarin aja, dia nggak paham tentang sirkah. Begitu dijelaskan, dipahamkan, jadi tahu nih, Islam tuh ada ya sistem kerjasama ya. Baru tahu kalau di Islam itu ada sistem kerjasama gitu ya. Nah, ini yang kadang kita, saya sendiri juga sebagai umat Muslim juga, memang masih harus banyak belajar. Ternyata
Ya, yang sering diajarkan adalah tentang dimensi 1 dan 2 kan. Dimensi 3 jarang banget dibahas lah. Iya. Ternyata Islam Bab akidah, bab ibadah doang ya. hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan Tuhan, oke, seringlah dibahas oleh Ustaz. Tapi ketika hubungan kita dengan sesama manusia, tentang bernegara, tentang Bermuamalah, berdagang, ya kan, tentang hukum-hukum yang harus diterapkan, ya kan, ya Allah, Islam itu udah pernah menjalankan selama 1.300 tahun, ya kan, dan itu paling lama dalam sejarah bahwa sistem, misalnya sistem bernegara ya yang paling lama dengan menerapkan syariat Islam, dan jarang banget orang membahas, dan sempat di masa kejayaan yang luar biasa, ya kan. Dan harusnya kita kan mau belajar kok dulu bisa jaya, kenapa ya? Ya kan? Dan salah satunya bisa bisnis, mereka menggunakan sirka tanpa riba, ya kan. Dan itu works, ya kan. Dan kenapa kok oke, zaman sekarang semakin maju, semakin berkembang, ya kan. yang miskin makin miskin. Nah, anehnya, ya kan? Anehnya begitu. Anehnya begitu kan? Punya rumah susah loh sekarang. Tanah tambah mahal itu. Tanah tambah mahal, UMR nggak naik-naik. Apalagi di Jogja nih teman-teman. Itu kan kasihan. Jadi dapat stempel kota termiskin ya dengan UMR terendah di Indonesia. Terendah tapi harga tanah. Tapi harga tanah termahal. Nomor 3 termahal setelah Bali. Iya. Jadi emang Sirka itu menarik, Mas. Filosofinya itu sebenarnya kan pengen ngangkat orang yang dia itu nggak punya modal, tapi punya skill, tenaga, waktu, pikiran itu masih ada untuk bisa naik kelas jadi business owner atau jadi orang yang memang nantinya bisa menjadi pengelola bisnis. Ya, tapi juga sebenarnya solusi buat orang yang memang punya duit, tapi misalnya dapat warisan, atau misalnya punya duit tapi tidak punya waktu, tenaga, skill untuk mengelola, sehingga akhirnya ya dia butuh sarana investasi tentunya, ya kan, agar bisa memutarkan uangnya, karena udah nggak ada tenaga, pikiran kalau suruh pikir sendiri udah berat gitu kan, untuk bisa mengembangkan biaya uangnya. Jadi sebenarnya win-win solution, ya kan. Dan memang di situ ya Allah pengen ya kita ini di sini masih ada suaranya, masih kedengaran ya teman-teman ya. Mudah-mudahan masih kedengaran, yang sini keluar nih. Ini apa sih keluar? Keluar. Oke. Halo, cek. Ada Silviana Raharjo Anggit. Yang punya saya keluar. Coba jangan di sana. Oke. Masih kedengaran ya suaranya teman-teman. Di sini saya yang di internet saya di komputer satu keluar. Kalau masih kedengaran bisa bilang iya. Ini ada pertanyaan. Oke, udah ada pertanyaan masuk. Ya, kita bacakan pertanyaan Mas Faijal, bisa dibacain Mas dari sana Mas. Iya, oke, boleh. Ini dari everyone. Namanya everyone. Everyone, oke. Aja ini. Ya siap. Dulu saya sempat ketemu artikel Mas Mubarak yang viral itu, dan siap. mendengar secara langsung perjalanan hijrah, baik pribadi maupun bisnis. Pertanyaan saya, bagaimana strategi istiqomah jenengan berada dalam jalan dakwah plus bisnis, terutama dengan dinamika yang ada? Itu bukan hal yang mudah di era saat ini. Oh iya. Oke, pertanyaannya menarik. Istiqomah. Terima kasih banyak pertanyaan dari A aja nih. Oh, A aja. Oke, dari A aja. Dari mana? Oke, siap. Jadi untuk istiqomah memang istiqomah itu kata yang berat ya. Istiqomah itu berat. Kalau ringan apa istirahat? Ya, salah satu cara yang saya lakukan adalah saya terus belajar. Terus belajar. Siap. Belajar. Kenapa saya gandeng Bisaro? Akhirnya berkolaborasi juga dengan ahlinya, ya kan? Oke. Ya kan, belajar, terus terus bersilaturahim, berkolaborasi, ya kan? Dan ya harus nambah ilmu kan. Jangan berhenti belajar ya. Belajar. Ketika kita nambah ilmu, insya Allah menambah keistiqomahan kita. Dan di situ yang akhirnya kita punya pegangan yang kuat kan. Dan yang namanya belajar, kita kan mencari jalan nih, ya kan. Kayak saya ini perjalanan bisnis, saya pertama kali bisnis kan tahun 2011 coach. Ya. Oke. Dari jualan di pinggir jalan sampai punya toko di Semarang, ya kan. Terus di Jogja juga mau mulai lagi, ya kan.
dengan jadi Pak Ijo, terus ada toko Lole, dan sekarang alhamdulillah kembali lagi ke snack ya kan. Itu ya dinamikanya memang luar biasa ya kan. Cuman untuk pasti bertanya nih, kan mengevaluasi kan, kenapa usahaku dulu kok ini nggak jalan, ini nggak, kok kurang berkah aku rasain, kok ini kok nggak maksimal jalan. Bisa jadi ada yang salah ya kan. Ada akad-akad yang salah atau cara yang salah yang saya lakukan. Nah, salah satu hasil evaluasi saya adalah ketika kita bermuamalah, bekerja sama, ya akad kerjasamanya harus benar. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Makanya ketika kemarin sebenarnya dari Tombokangan Jogja sudah tak upayakan untuk bisa bersirka, tapi tetap nggak bisa, ya kan. Dan alhamdulillah, kenapa saya bilang ini perjalanan yang panjang. Alhamdulillah sekarang saya bisa bersirka nih dengan investor untuk Bandar Snack dan Cemilan. Itu ya yang saya rasakan, ya Allah. Untuk sampai ke titik ini tuh perjalanannya nggak mudah itu. Jangan menemukan pasti ada jalan ya, menemukan jalan ya kan. Gimana caranya ketemu jalan yang pas, yang nyaman, yang ternyata kalau Allah yang bikin aturan pasti baik buat semuanya. Nah itu yang saya yakini, dan makanya Sirka saya upayakan. Alhamdulillah sekarang tak jalani, meskipun Sirka itu juga ada dua kemungkinan ya, bisa berhasil, bisa gagal juga. Karena namanya kan ikhtiar, namanya usaha. Bisnis itu bisa ada dua kemungkinan, berhasil atau enggak. Tapi saya meyakini bahwa insya Allah akan ada keberkahan. Paling enggak, kalau nggak berhasil ada pahalanya. Ada pahalanya. Itu yang mau Ustaz Willy bilang. Ada pahalanya. Ada pahalanya. Ya. Jadi walaupun kita capek, tapi capek kita dinilai pahala, ya diberi ibadah. Dan itu yang mungkin tidak ada kalau kita bisnisnya konvensional, tidak sesuai dengan syariat. Betul. Masya Allah. Ya, itu menarik teman-teman. Silakan teman-teman yang mau bertanya lagi. Tadi pertanyaannya cukup membantu ya. Gimana sih caranya istiqomah? Yang pertama memang harus terus belajar, ya, terutama belajar kalau muamalah ke tempat-tempat yang memang belajar muamalah, bisa ke bisyarah.id atau ke tempat-tempat lain yang memang mengajarkan tentang bagaimana muamalah yang sesuai dengan syariah. Ya, kalau mau belajar bisnis sunatullah juga banyak banget ya. Teman-teman kita juga ada di Truli Muslim Trader itu banyak juga ya, silakan teman-teman bisa akses ya teman-teman itu ya. Dan insya Allah ya, ketika kita memang belajar, dan tentu harus punya teman ya, harus punya komunitas ya Mas ya. Betul. Jadi beratnya itu kalau hijrah sendirian itu kan berat ya. Butuh ada circle, butuh ada teman yang saling support. Disitulah kita akhirnya bisa istiqomah sampai husnul khotimah tentunya. Makanya tema hari ini tuh pasti ada jalan, karena memang kalau kita ya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, ya insya Allah tuh udah tunjukin tuh ya kan. Kan doa kita itu setiap kita Al-Fatihah itu kan apa doanya? Tunjukilah jalan yang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Waduh, berarti kan orang-orang siapa yang diberi nikmat? Berarti orang-orang terdahulu yang memang dia nabi, ya kan, para rasul, para sahabat, tabiin, dan orang-orang soleh lainnya, yang mana dia nggak cuma dapat kenikmatan dunia, tapi juga kenikmatan sejati, yaitu di akhirat. Kalau kita lihat ya kayak Nabi Yusuf ya, luar biasa kan. Itu kan kalau kita lihat perjalanan hidupnya ya, kisah surat Yusuf itu, kok adanya nelongso semua kan, tapi kan di akhir ceritanya luar biasa. Udah dia itu adik bungsu, dikonspirasi kakaknya, dimasukin ke dalam sumur, jadiin budak, ya kan, masih difitnah, ya, sama Zulaiha, kemudian dipenjara, nanti jadi menteri. Terus ada saudaranya yang datang, luar biasa, Nabi Yusuf tuh dimaafin, Mas. Ya, dimaafin ya, mungkin itulah memang Nabi itu luar biasa. Dan inilah yang jadi hikmah pada pagi hari ini, untuk kita selalu ya prasangka baik sama Allah. Betul. Karena pasti ada jalan. Ihdinas siratal mustaqim yang kita doain terus ya. Kita kan doanya jalan yang lurus. Dan memang jalan yang nggak lurus tuh godaannya banyak. Kadang pas kita lagi jalan yang lurus tuh di samping sini ada yang ngawe-ngawe gini. Ayo sini ini. Kalau kita goyang bisa belok tuh. Gitu teman-teman. Oke, silakan, ini ada pertanyaan lagi nih masuk. Oke, silakan Mas Pak Ijo dibacain.
Kalau misal kita punya konsep usaha tapi modal belum ada, lalu ingin diperantarai Bisaro, aku dapat investor atau pinjaman modal atau sejenisnya, kita sebagai pengelola skemanya itu bagaimana sih? Ya, Mas Paijo bisa mungkin ya bisa sharing atau ada biaya khusus jasa profile? Bisa sharing aja biar Mas Paijo yang cerita bagaimana kemarin prosesnya ke bisaro.id. Ya. Oke, kalau saya kebetulan waktu ngadep Bisaro ya. Iya. Waktu saya ketemu, maksudnya ke sini untuk konsultasi, kebetulan memang sudah ada tawaran dari investor. Jadi yang jadi pertanyaan adalah kamu memang oke, boleh kamu dapat tawaran dari investor. Tapi saya pengen tahu dulu nih, saya proyeksikan bisnismu recommended nggak, ya kan? Menguntungkan nggak, ya kan? Itu yang dilakukan oleh Ustadz Willy kemarin. Ketika saya bercerita itu, yang dia istilahnya dia kritisi dulu kan, ya kan? Jangan-jangan nanti kamu malah bukannya mengasih keuntungan, tapi malah memberi kerugian. Ya kan? Nah, terus kalau misalnya, berarti pertama harus yang disiapin adalah sebelum nanti bersirka itu visibility study ya, betul, atau proposal plus proyeksi. Ya, yang nanti akan dibedah oleh Bisaro. Betul, Bisaro membedah dulu. Kira-kira usahanya menguntungkan nggak sih? Gitu kan? Bagus nggak sih? Potensinya bagus nggak? Karena nggak bisa juga kita ngomong ini usaha itu bagus loh, konsepnya bagus secara konsep. Ternyata konsepnya bagus nih, tapi secara keuangan, secara proyeksi ternyata masih kurang juga ada. Ya kan? Terus ada yang usahanya kayaknya biasa-biasa aja, ternyata diproyeksi ternyata punya potensi yang bagus. Itu bisa. Terus kalau biaya memang ada biaya khusus ya kan. Buat saya ini sepadan lah dengan ilmu yang didapatkan. Jadi Bisaro memang ada, kalau misalnya mau konsultasi, mau mediasi untuk bersirka, ada biayanya. Dan itu saya ambil, saya mikir ini sesuatu yang mahal. Maksudnya memang ilmu ini kalau saya harus belajar dulu, kuliah atau apa, itu harus ambil beberapa SKS. Kalau di sini memang langsung diringkes, padat, tapi mengena itu loh. Ya kan? Dan insya Allah, dan kita kan harus mensupport juga nih. Bisaro juga pastinya kan lembaga yang bergerak di bidang syariah ya, istilahnya memperjuangkan juga dakwah kan ya. Apalagi kita sama muslim ya, kenapa aku pilih Bisaro ya, aku sebagai bentuk dukungan juga. Bisaro itu juga harus jalan itu sih. Siap, itu ya Mbak Sylvia, jadi jawabannya itu. Nanti insya Allah hubungin admin aja, nanti akan dibantu ya untuk menjelaskan bagaimana proses pendampingan sirka. Tapi gampangannya seperti ini. Jadi pertama kita akan mendampingin dulu prasirka. Jadi ada prasirka kayak orang pranikah itu kan. Nah itu kita lihat dulu kesiapannya. Siap belum sih gitu. Salah satunya adalah nanti kita minta untuk ya membedah proposal atau proyeksi bisnisnya. Jadi proposal plus proyeksi. Ya, yang mana di proposal itu biasa saja ya tentang konsep bisnis, terus riset marketing yang sudah dilakukan dan lain sebagainya. Nah, di proyeksi ya biasa itu kira-kira nih BEP-nya kapan, ya kan? Dengan modal sekian tuh BEP-nya kapan? Karena pengelola nggak digaji loh, makanya butuh bisnis model yang memang BEP-nya cepat nih kalau bisa gitu. Nah, kemudian sama ini loh, yang menarik adalah ketika bayangan saya ketika bersirka kan selalu bagi hasilnya kalau nggak 50-50, 60-40 kan. Baik, entah 60 yang pengelola, 40 pemodal atau sebaliknya. Kemarin setelah diproyeksikan, Ustadz Febri ngasih rekomendasi, jangan segitu kegedean. Tawarkan aja ini 25% aja udah bagus untuk investor. Akhirnya deal. Kita 75, investor 25%. Ya. Kalau nggak dimediasi kayak gitu, dibantu penjelasan proyeksi, bisa jadi ya itu 40-50 berat lah. Ya, jadi memang kalau dalam Islam itu kita menghargai pengelolaan, Mas. Jadi kita lihat ini bisnis ini padat modal atau padat karya. Kalau memang ini bisnisnya modal ditaruh, ini nggak bisa jalan kalau nggak ada yang ngelola, ada mengkaryakan, berarti ini padat karya nih. Ya bukan modalnya yang jalan. Nah itu kita hargain untuk memang pengelola lebih banyak. Tapi itu pun harus dilihat dari proyeksi sih. Proyeksi dengan proyeksi itu bisa kita kelihatan tuh nanti. Oke, dengan invest sekian bisa menghasilkan sekian gitu. Dan nanti kalau pas lagi berakad ya kita biasanya menjelaskan akad sirkah ya Mas ya. Betul. Antara kedua belah pihak. Jadi jangan sampai sirkah ini yang paham cuma satu pihak. Betul. Bahaya kalau satu pihak doang ya kan. Jadi satunya juga harus paham hak dan kewajibannya.
Sampai konsekuensi yang nanti kalau tiba-tiba putus sirka, itu seperti apa penyelesaiannya itu juga kita jelasin. Karena jangan sampai kita awalnya tadi bersaudara, berteman, ya gara-gara cuma harta dan ini akhirnya bermusuhan. Silaturahimnya yang Silaturahimnya hilang. Iya, itu yang saya juga. Itu kita nggak mau, makanya kita juga perjelas di situ. Nah nanti pas akad juga kita dampingin, ada penghulu sirka istilahnya kayak penghulu nikah. Penghulu sirka memastikan rukun syaratnya itu terpenuhi belum sih, sehingga sirkahnya itu menjadi sah sesuai dengan rukun dan syaratnya akad sirkah. Nah, insya Allah kalau sirkahnya sah, ya ada Allah di situ yang memang membantu kita untuk senantiasa ya menjalankan bisnis ini. Oke, gitu ya Mbak Silviana, silahkan. Ya, insya Allah ya modal akan datang dengan sendirinya kalau kita punya kompetensi. Sebenarnya yang bikin akhirnya perjalanannya pemodal itu yakin sama Mas Pak Ijo itu kan sebenarnya track record juga ya Mas ya. Ya pasti. Pastinya begitu ya. Jadi pastilah. Kalau nggak sembarangan orang ngasih kepercayaan. Iya, dia ngelihat perjalanan Mas Pak Ijo, ngelihat bagaimana buka tokonya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya trust. Sebenarnya kuncinya sebenarnya kalau mau dapat modal ya trust. Sama yang dibilang Rasulullah kan. Rasulullah itu kan di awal ya kenapa sih Khadijah mau menitipkan dagangannya ya, perjalanan dagangnya dari Syam menuju Mekah ya, padahal itu kalau sekali pulaan dari Syam menuju Mekah itu juga pulaannya itu ya berapa banyak gitu kan, berapa rombongan itu ya bawa barang-barang dari sana. Itu kan karena emang Rasulullah jujur. Betul. Ya jujur ya nomor satu yang pesan ibunya jenengan itu kan jujur, yang kedua ya memang amanah tadi ya, luar biasa amanahnya ya, itu yang perlu dijaga, trust itu ya trust itu, karena trust ini sangat-sangat mahal teman-teman harganya. Bahkan kalau teman-teman punya trust yang tinggi, kalau kata guru saya ya, itu adalah mata rantai opportunity tertinggi. Jadi kalau orang itu sudah dipercaya sama publik, dia ngomong apa aja dipercaya. Mau ngomong dakwah, mau ngomong apa aja dipercaya. Ketika dia itu ngomong apa dipercaya, orang tuh ditipin barangnya ke dia, ditipin modalnya ke dia. Tapi kitanya juga harus amanah. Itu kuncinya di situ. Amanah itu ya kata Rasul, jika sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Amanah itu berarti teman-teman harus menjadi ahli gitu. Kalau posisinya pengelola, berarti harus ahli dalam mengelola bisnis. Ya mau nggak mau kita harus belajar. Kalau misalnya nggak bisa, serahkan kepada ahlinya. Misalnya laporan keuangan, Mas Pak Ijo juga sebenarnya kalau secara keuangan ahli keuangan. Ya maksudnya pernah di keuangan. Tapi kalau untuk pencatatan harian kan nggak mungkin nih Mas Pak Ijo sendiri. Nah, harus mikirin yang lain kan. Pengelolaannya mungkin diserahkan kepada Bisara dan lain sebagainya untuk laporan keuangannya. Begitu teman-teman. Ya korelasi ya Bos. Dari pesan ibu saya bahwa kalau mau jadi yang jujur itu jujur. Oke, iya. Itu kan keberuntungan ya. Buat hari ini itu. Jadi kalau yang saya pikir, saya rasakan saya bukan orang yang hebat atau apa yang saya rasakan. Saya hanya orang yang beruntung ya saya rasa. Saya beruntung aja ketemu teman-teman luar biasa. Beruntung dengan usaha. Tambahin di Pak Ijo ini. Pak Ijo, pancen aja. Bener-bener. Percaya itu sukses gara-gara mempunyai itu ya, memang sudah mencerminkan doa sama adalah doa kan. Y-nya itu yakin ya kan, O-nya itu optimis ya. Dua kali yakin optimis ya. Konsisten. Yo gitu. Ini Pak Ijo pasti berjalan. Panjang aja. Siap. Jadi itu tadi teman-teman salah satu. Oh ini berarti peran ibu dalam perjuangan Mas Pak Ijo ini seperti apa Mas? Sehingga akhirnya Mas Pak Ijo itu bisa seperti sekarang ini. Kalau kita lihat ya, memang banyak kan orang itu kalau belum terus itu rata-rata itu banyak yang memang hubungannya sama ibu atau bapak itu kacau Mas. Jadi saya itu banyak melihat orang-orang yang punya hubungan kacau dengan orang tuanya. Jadi hidupnya itu nggak pernah, jadi udah naik turun lagi. Itu sering kayak roller coaster gitu loh. Itu sering banget saya ngelihat. Tapi kalau
yang saya lihat ya, saya dulu punya bos saya ini itu kalau sama karyawan tuh gak seperti itu. Wah, tapi ketika sama ibunya tuh benar-benar lemah lembut, dia diuangkan, benar-benar ibunya minta apa ya, minta apa gitu, dia nggak bantah langsung gitu. Aku kayak ngelihat ini bos besar itu dulu Mini Coopernya banyak mas. Intinya orang gede lah gitu. Saya ngelihat, oh apa ini ya, apa ya salah satu kuncinya itu. Apa ini juga kan karena Mas Bejo mendengarkan kata ibu ya, jadilah orang yang jujur nanti bujur. Itu jadi ada doa yang sama juga. Iya. Kalau aku nggak jujur, ajur. Ya kan doa juga ya. Iya kan doa juga kan. Aku ajur nanti. Makanya aku gini, ketika ada gosip, ada hal-hal yang terdengar nggak enak nih. Oh ini sekali-kali klarifikasi. Kayak kemarin waktu pas resign dari ASN juga selentingan luar biasa. Ada isu-isu yang tentang justru mempertanyakan kejujuranku juga ada. Aku bilang gitu, udahlah. Kalaupun aku nggak jujur, pasti aku akan hancur dengan sendirinya, gitu kan? Termasuk sekarang lagi terkena kemarin nggak jujur juga ya. Saya memutuskan untuk stop dari Tombokangan Jogja, kalau ini banyak isu-isu yang saya dengar hampir sama. Tapi saya bilang, ya sudahlah kita lihat aja ke depan. Toh saya mendoakan diri saya sendiri. Kalau saya nggak jujur, hancurkan aja. Gitu. Tapi kalau saya jujur, toh kasih kejujuran keberuntungan. Karena itu udah doa dari ibu. Ya. Dan aku orang yang sangat-sangat dekat dengan ibu. Saya setiap melakukan apapun, mau memutuskan apapun, mau beraktivitas apapun, saya telepon, saya minta ngasih tahu ibu, minta doa dari ibu, minta keriduan dari ibu. Itu sih sampai hari ini itu posisi. Teman saya nanya ke ibu waktu teman ya, Mas Mubal itu soal komunikasi lah. Dan Mas Mubal itu kalau mau apapun pasti dia masih tahu ngabarin, minta doa dari ibu. Terus ya alhamdulillah. Dan saya rasakan ini kayak yang aku bilang jimat ya. Jimat ibu itu kunci surga dunia dan akhirat sih. Itu buatku jimatku kehidupan ya ibu. Ya. Pokoknya yang aku yakin selama aku nggak ada yang itu selalu pesan, selama kamu nggak menyalahi sesuatu jangan pernah takut gitu. Tapi kalau kamu salah jangan berani sekali kamu berani. Itu pesan ibu. Ketika saya biasa ngadepin hal yang berat ya, situasi yang kadang bertentangan ya dengan banyak orang yang saya pikir saya harus mempertahankan nih sesuatu yang saya yakin ini benar. Jadi saya so-mas go on aja. Dan alhamdulillah nyatanya juga akhirnya kayak Allah kasih kekuatan, dan apa yang tadinya mungkin yang bertentangan dengan aku akhirnya juga saya buktikan bahwa yang bermasalah siapa. Itu teman-teman ya, yang belum telepon ibunya silakan telepon. Karena memang apa ya, ibu tuh senang kalau kita tuh selalu report sebenarnya, report kegiatan kita apa. Karena apalagi kalau kita di luar kota atau kita sedang di luar ya dan lain sebagainya. Karena ya beliau yang paling dekat sama kita, dan Rasul sendiri kan yang bilang doa ibu itu ya mustajab ya, luar biasa. Itu teman-teman. Oke, masih ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Silakan di Jumat yang cerah ini, teman-teman yang mau ya bertanya bisa bertanya kembali. Ini saya cek dulu siapa saja sih yang ikut. Oke, kita lihat. Saya baca gitu. Wah, ada baca lagi. Waduh, Mas Angga, halo. Masya Allah, Mas Angga ini luar biasa ini, oleh-oleh Jogja juga ini. Hula. Mas Angga mau bertanya nggak nih? Waduh, mumpung ada Mas Paijo loh di sini. Sampai ketemu nanti siang ya. Nanti siang ketemu ya di Mastermind Marketing. Oke. Nanti ada tester nggak Mas nanti di Mastermind Marketing? Oh, ada tester. Ya. Pengen tahu snack. Oke. Itu kayak apa snacknya? Aduh. Oke, teman-teman. Nah, 4.000-an. Ini 4.000 rupiah doang ini, teman-teman. Sudah gedenya begini, ya. Teman-teman bisa buat lauk juga bisa. Buat yang akhir tahun ya habis ya, biasanya buat teman di Burjo. Betul. Silakan teman-teman. Ini 4.000-an, ada 124 jenis ya, 127 item. Wow, 127 item ya. Serba 4.000-an, murahnya kebangetan. Wah, murahnya kebangetan. 4.000-an,
Ini dulu di Semarang laris banget teman-teman. Nah, insya Allah ini akan buka di Jogja di tanggal 1. Tepatnya di depan kampus UTY 2. Nah, Gelagasari. Silakan teman-teman ya datang ke kampus Gelagasari ya, ke kampus 2 UTY ya, insya Allah ada namanya Bandar Snack dan Cemilan ya, BSC. Oke, teman-teman. Gitu. Wah, ini ada pertanyaan lagi. Siap. Wah, sampai ketemu nanti. Ya, jaga tempe jangan lupa dijawab juga ya, jaga tempe. Iya, Tin, bawain tuh. Ada Mas Agam dari Jogja. Halo Mas Agam. Masya Allah, Mas Agam ini pengusaha mebel. Sekarang lagi bikin roti juga kayaknya. Oh iya, bikin roti. Iya, Mas Agam lagi bikin roti. Ada Mas Sufian Halim, Mas Larjo, Mbak Emma. Halo Mbak Emma, ini Mbak Emma dari Kuala Lumpur, Mas. Masya Allah. Mbak Emma ini lagi cari, dia seorang investor, Mbak Emma ini sekarang ya lagi nyari sebenarnya yang mau ngelola duitnya dia gitu. Cuma belum ketemu yang pas nih. Kalau kemarin mintanya kalau bisa ada yang bisnis kurma, ini belum ketemu sih. Okay. Ya. Silakan nanti teman-teman yang butuh investasi ini udah ada investor loh sebenarnya. Mbak Emma ini siap ya. Cuma kalau bisa itu memang selektif banget mereferensikan. Kalau kita memang ya bilang ini bisnisnya belum siap, jangan diinvest ya, kita bilang dengan jujur ya udah itu jangan diinvest. Karena memang ya kita juga jaga reputasi juga, amanah juga kan. Ya. Dulu sempat Mas kita kayaknya pakainya perasaan, bantuin temen lah. Intinya kita juga nggak minta fee apa-apa kayak biasanya, nggak minta fee. Intinya bantuin, ini ada teman punya kulineran butuh modal, ya udah kita cariin pemodal, kita kenalin. Tapi kan pemodalnya kenalnya kita, saya mau Ustadz Firly kan kenalnya. Ya, kemudian ya kita kenalin, ternyata nggak amanah pengelolanya. Dalam pengelolaannya bukan first major, tapi pengelolaannya tidak amanah. Ya dalam pencatatan keuangan dan lain sebagainya, yang akhirnya modalnya lama-lama habis lah. Ya, yang dikejar-kejar siapa Mas? Bisa lah Mas, gitu ya. Bisa lah dikejar-kejar. Ya, saya kan tahunya RP gitu kan, itu sudah mengaudit dan sebagainya. Padahal itu niatnya nolong Mas, nolong, nggak minta fee sama sekali, ya mereferensikan doang. Waduh, jadi serba salah itu, saya dikejar-kejar terus. Ya kan, dia pas lagi ya duitnya mana nggak balik-balik gitu dan sebagainya. Itu jadi akhirnya oke, kita sekarang profesional lah. Kalau kita mau kita dampingin, ya bayar. Ya, biar profesional juga, saya juga profesional kan. Terus kita audit, ya apa adanya. Kalau memang, ya tadi kayak Mas Bejo, bisnisnya nggak prospek, proyeksinya ya kita nggak berani menawarkan ke investor untuk bisnis ini. Karena nanti tidak terjadi sirkah yang sesuai syariah tadi. Ya memang aku malah punya harapan, mudah-mudahan nanti kita bisa saling bekerja sama ya, bisa ya. SBC dengan yang lain juga, yang satu visi misi ini ya, kita bangun kekuatan, ya kan? Aku yakin Islam itu kuat karena bangun kekuatan, ya kan? Bismillah kita tunjukkan dengan bisnis yang sesuai dengan amin. Ridhoi dan bisa jalan. Oke. Siap, ini nggak ada pertanyaan benar nih teman-teman. Ada Mbak Silviana dari Magelang, Sofian Halim, Mas Raharjo, Mas Anggit, Aipun, wih, Mbak Ika Novianti, ada Semarang Krisno, ya ada Mas Hendra, ada Mas Arwo, Rizky Firmansyah, Palembang nih, Masya Allah. Halo Palembang, sudah siap ya event Palembang Maret? Oke. Siap teman-teman yang lainnya, mungkin kalau nggak ada kita closing statement Mas, karena Jumat biasanya waktunya pendek, yang di Indonesia Timur nih biasanya udah mau Jumatan ya. Iya, udah mau Jumatan biasanya. Jadi coba kita simpulkan nih, pasti ada jalan di hari ini ya. Bagaimana perjalanan Mas Faijo dengan Sirkah ini akhirnya sekarang bisa membuat kerajaan, insya Allah ya. Insya Allah. Ya, ini doa di hari Jumat ya teman-teman, mohon doanya. Jadi pengen bikin kerajaan bandar snack ya dan cemilan di seluruh Indonesia. Amin. Jadi setiap ada jalan di situ ada bandar snack. Pasti ada jalan soalnya. Kalau nggak ada jalan, nggak ada bandar snack gitu kan. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Ya, banyak Kang Haijo buat teman-teman. Untuk closing statement dari saya, ketika kita punya keinginan atau apapun impian kita ya, yang difokuskan adalah pada apa sih yang menjadi niatan kita, apa yang menjadi tujuan baik kita.
bukan pada ketakutan-ketakutan kita. Yakin kalau misal kita punya niatan baik, punya tujuan yang baik, pasti ada jalan. Pasti ada jalan, Masya Allah. Oke, teman-teman, insya Allah kita di tanggal 18-19 itu akan ada workshop sirkah bersama Ustadz Dwi Condro dan Ustadz Firly, ada di Palembang. Ini pertama kalinya bisa ke Palembang. Ya, di situ ada Mas Rizky Firmansyah yang menggaungi ya untuk acara di Palembang. Silakan nanti bisa daftar ke Mas Rizky Firmansyah. Untuk teman-teman yang mungkin di Lampung, di Palembang kan deket-deket ya, itu bisa datang. Tepatnya nggak di Palembang pusat sih, lebih tepatnya di Muara Enim. Ya, Muara Enim nanti kita bareng-bareng di sana nyari duren sama ya pepek Palembang. Oke, thank you banget teman-teman. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Di Jumat yang cerah berbagi ini, mari kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next time. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi teman-teman. Silakan Mas Angga, terima kasih. Mas Rizky, terima kasih. Sampai ketemu di Palembang. Pak Sofia, Mas Agam, thank you. Mbak Aini.